Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat datang di Mr. Sabo Channel. Di video kali ini Mr. Sabo membahas film horor tentang sosok balas dendam seorang santriwati bernama Helina yang dibully oleh beberapa santri hingga tewas di salah satu pondok pesantren. Seperti apa ceritanya? Ini dia. Cerita berawal dengan diperlihatkannya para santri di pondok pesantren bernama Ar-Rahimu yang sedang menjalani kegiatan tausiah di waktu subuh. Di sana kita akan diperlihatkan Pak Kiai yang sedang berdakwah di hadapan seluruh santri-santrinya, dan di antara santriwati di sana ada Ranum yang merupakan santri pintar dan Herlina. Di mana Herlina ini adalah santri baru yang masih beradaptasi di pondok pesantren. Dalam azan as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tausiah berakhir, diperlihatkannya Umi Yayu selaku pengurus santriwati yang sedang memberi arahan. Tadarus subuh dimulai. Pada saat para santriwati siap untuk menjalani kegiatan tadarus, Herlina yang lupa membawa Al-Quran pun meminta izin untuk mengambilnya di kamar. Namun sesampainya di sana, Herlina yang belum terbiasa menahan rasa ngantuk pun tertidur di kamarnya hingga kegiatan tadarus selesai. Karena ulah yang dilakukan Herlina, Umi Ayu selaku pengurus santriwati pun menghukum satu angkatan untuk bersih-bersih di seluruh lingkungan pesantren. Dengan adanya hukuman tersebut, ada beberapa santriwati yang kesal dan nama santri tersebut yaitu Obi, Dila, dan Siti. Kan dia yang salah bukan kita. Semuanya. Maaf Umi, tadi Arna ketiduran Umi. Yawes. Mereka bertiga rupanya meninggalkan hukuman dan lebih memilih mendatangi Herlina untuk memberi pelajaran dengan cara menghasut teman-temannya untuk tidak membantu Herlina bersih-bersih. Jangan gitu dong, dia kan masih adaptasi. Kamu denger ya, dulu itu kita kelas unggulan. Coba lihat waktu dia masuk, nggak tadarus kita yang kena. Dia telat subuh kita juga yang kena. Tapi mau enak Num, santri kesayangan, beasiswa. Ranum yang merupakan santri baik, pintar, soleha sekaligus teman sekamar dengan Herlina ikut kena semprot pada saat ia menolak ajakan tersebut. Sehingga Herlina yang merasa sangat bersalah pun hanya bisa meminta maaf kepada Ranum atas perbuatannya. Nggak apa-apa, kamu pergi aja. Kan ini salah aku. Terus soalnya nggak biasa kayak gini Num. Di rumah apapun disiapin sama mama papa. Maaf Num. Nggak apa-apa. Kita lanjutin aja yuk, biar cepet selesai. Beralih ke hari penjengukan, kita akan diperlihatkan Ranum yang rupanya ia seorang yatim piatu, di mana ia hanya bisa berdoa dan melawan rasa kesepian pada saat melihat teman-temannya dikunjungi oleh orang tua. Cerita berlanjut ke Herlina yang sedang mengobrol dengan ibunya. Di sana Herlina mengungkapkan bahwasanya ia tidak betah di pesantren dan tidak ada satupun orang yang ingin berteman dengannya kecuali Ranum. Dan di sisi lain, ada Obi yang sedang dimarahi oleh orang tuanya dengan nada keras. Hal ini dikarenakan Obi mendapatkan hukuman. Kowe pikir bapak gelem ngopeni awakmu? Hah? Malam harinya ibu Herlina memberitahu kepada sang suami bahwa Herlina jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun jawaban sang ayah, biar dia lebih lama tinggal di sana, biar tambah disiplin tuh anak. Aku terspray sama selimut dulu ya buat Herlina. kembali ke Herlina yang sedang membaca Al-Quran di kamarnya. Dan pada saat itu juga Ranum mengajak Herlina untuk mengaji di masjid. Aku ikut, tapi aku siap-siap dulu ya. Alhamdulillah. Aku tunggu di tempat wudhu ya. Pada saat Herlina menggosok kerudungnya dan berniat akan menyusul Ranum, tiba-tiba para pembuli pun datang langsung masuk ke kamar Herlina dan melakukan perpeloncoan. Di sana Obi memfitnah Herlina besar mulut dan gampang mengadu ke Umi Yayu, sehingga ia mengancam dan memberi pelajaran agar Herlina tidak lagi mengadu. Anak mama nangis ya? Aku ada salah apa sama kalian? Aku salah apa sama kalian? Diam. Panikan be aku. Herlina yang panik pun mencoba untuk kabur dengan sekuat tenaga. Namun sayangnya, kedua teman yang menjaga di depan pintu tersebut mendorong Herlina ke tempat gosokan hingga terkena pelicin di bagian tangan. Herlina yang ketakutan pun mencoba lari dan berusaha minta tolong dengan cara teriak ke arah Ranum. Namun sayangnya, Herlina dikejar dan dibawa kembali ke asrama. Mau ngadu lagi? Iya. Enggak. Jangan.
Merasa tidak kuat, Herlina pun berontak lagi dan kembali melarikan diri dengan sekuat tenaga. Setelah bersusah payah untuk melarikan diri, Herlina pun sangat apes karena tertabrak sebuah mobil yang melintas. Beralih ke rumah sakit, diperlihatkannya pengurus pesantren sekaligus pimpinannya dan ayah Herlina yang sangat cemas karena melihat kondisi anaknya yang sangat prihatin. Namun sang ayah Herlina pun emosi dan mengusir para pengurus pesantren tersebut setelah menemukan luka bakar di bagian tangan yang begitu jelas. Hal ini menandakan adanya kejadian lain pada Herlina sebelum tertabrak mobil. Bisa-bisanya anak saya ada luka bakar di badannya. Kami mohon maaf karena kelalaian kami mengawasi Herlina. Saya minta kalian pergi. Jangan lupa PR kalian juga kirim doa untuk kesembuhan Herlina teman kita. Setelah 1 minggu berlalu, diperlihatkannya Obi, Dila, Siti, dan Ranum yang sedang menjemur pakaian di sebagian halaman asrama. Assalamualaikum, Ranum. Waalaikumsalam. Ya, munculnya Herlina pun membuat Ranum dan para pembuli kaget setelah melihat Herlina datang secara tiba-tiba dengan penampilan yang terlihat pucat. Di sana ekspresi para pembuli pun terlihat tegang, cemas, dan takut sehingga mereka bertiga tak bisa berbuat apa-apa karena mengingat apa yang mereka lakukan pada Herlina. Di sisi lain, dengan kembalinya Herlina, para pengurus santri pun berdiskusi. Di sana Ustadz Gani ingin segera menanyakan langsung tentang apa yang terjadi pada Herlina. Namun Umi Ayu selaku pengurus santriwati pun menyarankan untuk menunggu waktu yang tepat. Dugaan Ustadz Japar yang terjadi pada Herlina yaitu tentang adanya senioritas. Namun Umi Ayu membantah bahwasanya senioritas tidak ada di santriwati. Rono ya opo sih? Orang di antara kita aja ada kok senioritas. Umi Ayu selaku pengurus santriwati pun mengajak para pengurus untuk menjaga santriwati dengan ekstra pengawasan yang bertujuan agar tidak merusak cita pesantren dan juga membahayakan nyawa santriwati. Berlanjut pada malam hari, tepatnya di masjid, dan di sana Herlina menatap wajah Umi Ayu dengan tatapan yang terlihat seram. Sehingga Umi Ayu pun sekilas mengalami kejadian aneh setelah melihat Herlina menatapnya. Assalamualaikum, Umi. Assalamualaikum, Umi. Umi Indri. Setelah pengajian selesai, diperlihatkannya Herlina yang sedang memperhatikan ketiga para pelaku yang membulinya. Namun tak berselang lama, Ranum pun datang menemani Herlina dan bertanya ingin tahu kronologi kejadian dari penjelasan Herlina langsung. Gak usah kamu pikirin, Ranum. Semua ada balasannya. Berlanjut ke tengah malam, diperlihatkan Obi dan Siti yang sedang piket malam atau semacam patroli santri untuk mengecek keamanan di sekitar asrama. Dengan modal lampu senter, Obi menyuruh Siti untuk mengecek secara berpisah dengannya. Tujuannya agar patroli di asrama cepat selesai. Cepet, gak mau. Loh, aku merene awakmu merono dekat. Kejadian mistis pun terjadi saat Obi mengecek satu persatu tempat tempat mandi, tempat nyuci baju, nyuci celana, nyuci sarung, nyuci diri, yang sehingga salah satu pintu yang sudah dicek Obi pun menutup dengan sendirinya hingga mengeluarkan suara keras. Astagfirullahaladzim. Merasa patroli dan pengecekan tersebut sudah selesai, Obi pun langsung bergegas dan menemui Siti untuk kembali ke kamar. Namun di sana, Obi pun merasa aneh saat melihat Siti yang hanya diam dan berdiri membelakanginya. Ti. 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 Assalamualaikum, Obi.
Ternyata di balik Siti yang mager ngomong tersebut rupanya ia sedang kerasukan, dan Obi yang ketakutan pun lari dengan terbirit-birit untuk meminta tolong ke ustadz-ustadz yang ada di pesantren. Namun sayangnya saat Obi sampai di kediaman ustadz dan menggedor-gedor untuk meminta tolong, Siti pun menyusul Obi dan sudah ada tepat di belakangnya. Kedatangan Siti dengan keadaan yang sedang kerasukan pun langsung mencekik Obi. Dengan beberapa kalimat yang dibacakan Ustadz Jafar ditambah dengan air putih yang disemburkan pada Siti pun akhirnya seketika sadar. Setelah adanya kejadian tersebut, Obi pun trauma dan memilih untuk berdiam diri di kamarnya. Di sana Obi menceritakan ke Dila bahwasannya saat itu ia melihat dengan jelas adanya wajah Herlina di muka Siti. Di keesokan harinya diperlihatkan Siti, Ranum, dan Dila. Di sana ada juga Umi Indri yang datang dan ingin menjenguk Obi di kamarnya. Namun sesampainya di sana Obi pun kembali melihat wajah Herlina di muka Siti sehingga ia teriak ketakutan. Beruntung ada Umi Indri yang mencoba untuk menenangkan Obi. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke malam hari, kita diperlihatkan Ranum yang sedang tadarus atau membaca Al-Quran di masjid. Yang tak berselang lama Herlina datang dengan membawa Al-Quran dan duduk tepat di depannya. Pada saat Herlina membuka Al-Quran, Ranum pun dibuat kaget oleh Herlina yang tiba-tiba lancar membacakan surat yang sedang dibacanya. Namun saat Herlina kembali melanjutkan surat tersebut, Ranum pun dibuat heran dan takut saat mendengar ada suara aneh yang dikeluarkan oleh Herlina. Ayo. Setelah tadarus selesai, Ranum pun kembali ke kamar dan langsung tidur. Saat subuh tiba, Siti pun menemui Ranum di tempat wudhu dan menanyakan dengan siapa dirinya mengaji di malam hari. Herlina, bukannya dia tidak bisa ngaji? Mang di dia sekarang? Masih di kamar. Siti yang heran pun sempat agak curiga, ditambah lagi dengan Ranum yang mengatakan Herlina masih di kamar, yang padahal Herlina sudah ada di masjid lebih dulu darinya. Beberapa hari kemudian Siti pun kembali menemui Ranum dan mengungkapkan bahwasanya ia merasa heran dengan Herlina, di mana saat Herlina kembali ke pesantren tiba-tiba menjadi ramah senyum dan pintar mengaji. Namun sayangnya Ranum pun tak menanggapi Siti dikarenakan takut seujon dan berburuk sangka hingga menjadi fitnah. Tak selang berapa lama Herlina pun datang menyapa keduanya. Assalamualaikum Siti. Assalamualaikum Ranum. Waalaikumsalam. Setelah Ranum kembali ke kamar pun akhirnya melihat langsung perilaku aneh dari Herlina. Her, kamu lagi ngapain? Harusnya aku yang nanya. Kamu ngapain berdiri di situ ngeliatin aku? Berlanjut ke malam hari, diperlihatkan Obi dan Ranum yang baru selesai patroli. Di sana Obi mengatakan bahwasanya dirinya lupa sholat Isya dan meminta Ranum untuk menemaninya sholat di masjid. Saat menunggu Obi di luar masjid, Ranum pun melihat Herlina yang sedang keluyuran di area asrama, sehingga Ranum yang melihatnya pun langsung mengejarnya. Di sisi lain, Obi yang sedang sholat pun dikagetkan dengan kiblatnya yang tiba-tiba berganti setelah bersujud. Obi yang sadar pun tetap melanjutkan sholatnya. Namun lagi-lagi setelah bersujud, Obi pun kembali lagi berbalik membelakangi kiblat hingga berulang-ulang kali.
Di akhir sholatnya ternyata Obi dikagetkan dengan wujud Herlina yang tepat dan dekat di depan wajahnya sehingga ia menjerit sekuat tenaga. Ranum yang mendengar jeritan histeris pun langsung berlari menuju Obi. Ternyata Obi meninggal dengan keadaan yang sangat pucat dan menyeramkan. Setelah santri dan para pengurus tahu, Obi pun langsung dimandikan dan disolatkan di pesantren. Berlanjut, setelah pemakaman selesai, kita akan diperlihatkan Ranum yang sedang berdiri dengan wajah sedih. Pada saat Herlina mendekati, Ranum pun langsung bertanya, Kamu semalam kemana? Kamar. Jangan bohong, aku lihat kamu di lapangan, Her. Aku di kamar, Ranum. Di sini Ranum yang agak kurang percaya jawaban Herlina pun sangat bingung, di mana Ranum ini adalah salah satu santriwati yang selalu berpikir positif apalagi dalam menilai orang. Berlanjut ke Siti yang mengajak Dila untuk mendekati Ranum, namun sesampainya di sana Dila dan Herlina pun pergi dan menunjukkan muka saling tak suka atau seperti face to face sebelum bertarung di atas ring. Kamu udah mau balik tidur di kamar aku aja. Di sisi lain kita akan diperlihatkan para pengurus yang sedang berdebat karena Umi Yayu yang memutuskan untuk tidak memberitahu orang tua Obi, yang membuat para ustadz muak dan memutuskan melapor pada pimpinan untuk mempertimbangkan keputusan tersebut. Kalau meninggalkan pondok adalah cara paling aman untuk menyelamatkan nyawa santriwati kita, saya memilih agar mereka semua pulang. Bukan Ustadz yang berhak mengambil keputusan itu. Saya akan beritahu Kiai perihal ini. Kembali lagi ke Ranum dan Siti, di mana pada saat Siti datang membawa Ranum, Dila pun emosi dan langsung menyalahkan Ranum atas meninggalnya Obi. Kenapa kamu ninggalin Obi? Kenapa? Kalau kamu gak ninggalin Obi masih hidup, Num. Iya, Dil. Aku yang salah. Kamu pikir aku gak nyesel? Aku yang terakhir ngeliat Obi hidup dan aku yang pertama ngeliat Obi meninggal. Umur hidup, Dil. Akan pernah aku bisa lupain kejadian itu. Setelah mendengar Ranum selaku santri paling soleh, jujur, pintar, dan baik hati, pada saat marah akhirnya membuat Dila menjadi sadar. Ketika malam tiba, kita akan diperlihatkan Ranum yang sedang tertidur di atas ranjang bekas kamar Obi bersama Siti dan Dila. Namun saat Ranum terbangun di tengah malam, ia pun dikagetkan dengan dirinya yang tiba-tiba ada di kamar sebelumnya dan kembali satu kamar dengan Herlina. Ranum gak bisa tidur ya. Ditambah lagi dengan adanya Herlina yang sedang mengayun-ngayunkan kakinya di atas ranjang dan turunnya Herlina yang membuat suasana menjadi tegang. Hal ini membuat Ranum sangat ketakutan. Menyadari bahwa Herlina pergi, Ranum pun langsung mencari Herlina dan mengikuti, sekaligus menyelidiki langsung dengan mata kepalanya sendiri. Di sisi lain, Dila dan Siti pun terbangun. Takut terjadinya kejadian seperti Obi kepada Ranum, mereka berdua pun langsung memutuskan untuk mencari Ranum dengan keadaan cemas. Namun pada saat mereka berdua mencari Ranum, Dila dan Siti pun malah terpisah. Dan secara bersamaan, mereka berdua mendengar suara Herlina yang sedang memanggilnya. Beruntung Ranum datang dengan tepat waktu. Di sana Ranum memutuskan dirinya untuk mencari Siti dan menyuruh Dila untuk meminta bantuan ke Ustadz Gani. Beralih ke Siti yang sedang ucing-ucingan mencari Ranum. Di sana colen atau obor dan penerangan yang dibawa Siti pun tiba-tiba mati. Dengan secara bersamaan, Siti pun mendengar Herlina memanggilnya. Assalamualaikum, Siti. Ya, sosok Herlina pun muncul tepat di belakangnya sehingga Siti yang melihatnya pun lari ke arah masjid. Sesampainya di sana Siti pun akhirnya merasa sedikit agak tenang karena situasi di masjid banyak santri yang sholat. Namun saat diperhatikan kembali Siti pun merasa aneh dengan gerakan sholat yang sangat cepat dan tak biasanya.
Dan benar saja, pada saat salam terakhir wajah-wajahnya pun terlihat bukanlah seperti manusia, melainkan makhluk lain. Ditambah dengan adanya mukena yang tiba-tiba terbang ke arah muka Siti pun, seketika itu Siti kembali berteriak dan berlari-lari. Beruntung Siti pun bertemu Ranum, dan setelah bertemu, mereka memutuskan untuk menyusul Dila yang sedang meminta tolong ke Ustadz Gani. Di kediaman Ustadz Gani, Dila yang meminta tolong pun kembali mengalami kejadian mistis, di mana Ustadz Gani yang ada tepat di depan matanya seketika menghilang dan pintu kediaman Ustadz Gani pun tiba-tiba tertutup. Sosok Herlina pun muncul tepat di belakang dan langsung menariknya. Umi Indri, aduh, udah denger tuh. Dila, Buk, Dila! Dila, Dila! Dila! Misi. Astagfirullahaladzim. Dila. Tak berselang lama Dila pun ditemukan di masjid dalam keadaan meninggal persis seperti Obi. Dan pada saat Ranum melihat ke arah luar, ternyata ada Herlina yang melihatnya dengan wajah tersenyum. Ranum yang melihat jelas perilaku Herlina dengan kedua matanya sendiri pun langsung datang dan melapor ke Ustadz Gani. Adalah ulah Herlina, Ustadz. Maksudnya gimana? Kita berdua lihat Dila diserang sama Herlina, Ustadz, ruang pengajar. Para pengurus yang mendengar penjelasan Ranum pun langsung menelpon Ibu Herlina dan memutuskan para santri untuk berkumpul di masjid. Untuk seluruh santriwati Ar-Rahimu. Sekarang juga berkumpul di masjid. Pada saat semua santriwati tertidur, Ranum pun merasa ada yang aneh, ditambah dengan adanya Herlina yang memanggil tepat di pinggirnya. Mau nggak temenin aku ke toilet? Ya, ternyata suara tersebut adalah Siti yang terbangun pengen di mana ia meminta Ranum untuk menemaninya. Sesampainya di tempat pun terlihat ada Herlina yang tanpa Siti sadari karena saking kebelatnya. Siti. Setelah selesai Siti pun berjalan dengan Slonong Boy ke arah pohon besar. Pada saat Ranum ingin menggablok pundak Siti, ada Siti lagi yang tepat memanggilnya dari belakang. Assalamualaikum, Ranum. Dan benar saja, sosok Slonong Boy tersebut adalah Herlina yang sedang cosplay menjadi Siti. Pada saat ia berlari, mereka berdua merasa kesarung dan tiba-tiba beruntung Ustadz pun datang membantu dan langsung buy one dengan sosok Herlina. Dan pada saat buy one akan berlanjut, Ibu Herlina pun datang ke pesantren dan menemuinya. Dan dari sini kita diberitahu bahwa yang menabrak Herlina adalah ibunya sendiri. Namun di sana Ibu Herlina tidak menyadarinya. Herlina yang mengingat kejadian tersebut pun langsung mengekil ibunya, dan setelah itu war pun berlanjut. Pada saat Herlina hiber, pimpinan pesantren pun datang dan langsung menewaknya. Tidak ada yang bisa tertipu oleh tipu dayamu lagi. Hancurlah kau atas nama Allah. Flashback pun berlanjut. Pada saat Herlina meninggal, ayah Herlina pun meminta dokter untuk merahasiakan kematian anaknya, terutama pada ibunya. Hingga di suatu waktu, ayah Herlina pun gelap mata dan langsung membawa ke tempat dukun.
Sesampainya di sana, ayah Herlina pun meminta dukun tersebut untuk menghidupkan kembali anaknya dengan cara apapun. Hari ini Herlina kondisinya sudah membaik dan dia sudah dikirim kembali ke pesantren. Kembali lagi ke pimpinan yang sedang berusaha untuk mengusir sosok yang ada di jasad Herlina. Sang ayah pun pada akhirnya ikut membantu dan mencabut paku yang ada di balik rambut jasad Herlina. Setelah itu Herlina pun dikuburkan dengan layak dan film pun berakhir. Yang membuat mereka menolak bersujud pada Adam. Lalu mereka berjanji mereka akan menyesatkan anak cucu Adam pada kemungkaran. Jadi cabut sedurung tuntas. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Selamat beraktivitas kembali dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe.